Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firliana Kiai, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Ya, baik. Jadi di sini saya akan membuat tutorial untuk program aplikasi, yaitu tentang menyewa atau rental mobil. Ya, jadi langsung saja. Pertama, aktifkan dulu SAM-nya. Jadi SAM ini dia sebagai servernya. Kemudian pertama itu saya akan membuat dulu database. Jadi localhost phpMyAdmin. Di sini saya menggunakan phpMyAdmin untuk membuat database-nya. Kemudian baru. Nah, di sini saya akan membuat database dengan nama rental mobil. Kemudian oke, dibuat. Nah, di sini saya akan membuat 5 tabel. Jadi yang tabel pertama itu ada tabel mobil, yang singkat menjadi tabel mobil, dengan jumlah kolomnya itu ada sekitar 6. Kemudian kirim. Nah, untuk kolom yang pertama itu, jadi yang pertama ada kode mobil. Di sini saya menggunakan varchar dengan panjang 25. Kemudian ada merek, varchar juga. Warna, panjang 25. Kemudian jenis mobil, kemudian ada no polisi, dan yang terakhir itu harga sewa integer. Kemudian saya kasih 25. Disimpan. Nah, untuk kode mobil di sini saya kasih dia kunci utama atau primary key. Kemudian ada juga untuk tabel pelanggan, yaitu tabel yang menyewa RC mobil. Di sini memiliki 5. Jadi ada kode pelanggan, kemudian nama pelanggan, kemudian ada alamat, itu alamat si pelanggan, ada nomor teleponnya,
Untuk si tabel pelanggan itu seharusnya ada nomor KTP-nya. Jadi saya tambahkan di sini no KTP. Oke, kemudian ada untuk si tabel transaksi sewa. Di sini ada 6 kolom. Jadi yang pertama ada nomor sewa. Kemudian ada tanggal sewanya. Ada kode pelanggan. Terus total harga, bayar, dan kembali. Untuk nomor sewa saya kasih varchar, tanggal sewa date, kode pelanggan varchar, total harga integer, bayar juga integer, dan kembali juga integer. Nomor sewa. Ini bukan auto increment. Kemudian ada juga untuk si tabel transaksi kembali. Terdiri dari 5 kolom. Jadi yang pertama itu ada kembali, ada tanggal kembali, nomor sewanya, kemudian ada keterlambatan. Itu menggunakan integer tipe 2. Kemudian total harus dibayar. Di sini integer 10. Nah, kemudian ada juga untuk si tabel detail sewa. Jadi TB detail sewa. Dia dengan jumlah kolom ada 5. Jadi ada nomor sewa, kemudian kode mobil, kemudian ada lama sewa. Di sini lama sewa saya menggunakan integer dengan tipe data atau panjang nilai hanya 2. Kemudian ada tanggal jatuh tempo menggunakan tipe data date, dan jumlah unit
integer ya. Nah, jadi untuk database rental mobil ini sudah selesai dibuat. Selanjutnya saya akan membuat aplikasi tentang rental mobil menggunakan Java NetBeans. Ya, langsung saja pertama saya buka untuk tools Java NetBeans-nya. Ya baik, selanjutnya kita akan ke Java NetBeans untuk membuat tampilan si rental mobil. Jadi pertama file, kemudian new project. Ini pilih Java application, kemudian next. Di sini saya akan memberikan nama project yaitu tugas UAS. Kemudian finish. Nah, jadi di tugas UAS ini pertama saya akan membuat untuk form data mobil. Jadi di sini ke kanan new, kemudian JFrame form. Nah, dengan nama saya kasih nama mobil dengan nama kelas mobil, kemudian finish. Nah, di sini akan membuat tampilan desain untuk data mobil. Jadi yang pertama itu saya berikan untuk panel di sini. Kemudian dengan warna ini. Kemudian untuk panel yang keduanya itu dengan warna ya. Jadi seperti ini. Kemudian di sini saya kasih label, itu menggunakan label. Nah, dengan huruf bold, ini tulisan putih, saya ganti ini nama menjadi data mobil. Nah, kemudian di bagian sini ada jadi ini menggunakan label. Nah, yang pertama itu ada untuk yaitu kode mobil. Kemudian ini ada untuk merek mobil.
Yang keempat, ada untuk jenis mobil. Dan ada untuk nomor ini jenis mobil, ini warna, kemudian ini ada untuk nomor polisi, dan ada untuk harga sewa per hari. Nah, kemudian di sini saya menggunakan text field. Ini variabel menjadi txt kode. Ini menjadi txt merek. Ini menjadi txt warna. Nah, untuk jenis mobil, dia di sini saya menggunakan combo box dan nomor polisi text field. Harga sewa juga menggunakan text field. Ini jangan lupa ubah menjadi txt nopol. Ini menjadi txt harga sewa. Ini txt jenis. Nah, kemudian ada button, jadi menggunakan button. Ada button simpan, variabel, btn simpan. Ini ubah, btn ubah. Kemudian ada untuk hapus, dan hapus. Ini untuk batal. Kemudian ada untuk kembali. Dan ada juga di sini menggunakan tabel. Dan ada untuk menggunakan tabel. Ya, jadi seperti ini untuk tampilan data mobil.
Ya, setelah saya mendesain ini, kemudian pergi ke search. Nah, di sini kita akan mengimport, yaitu import Java SQL.call.netgen. Kemudian ada import Java SQL Drive Manager. Import Java SQL itu result set. Kemudian import Java SQL statement. Import Java swing of campaign. Kemudian import Java swing table, kemudian titik default table model, kemudian ada import Java swing table model. Nah, setelah mengimport, sebelumnya di sini saya akan mengimport sebuah library, yaitu untuk memanggil atau berfungsi untuk agar koneksi database-nya itu bisa jalan. Jadi di libraries, kemudian add library, dan pilih untuk yang MySQL JDBC driver. Nah, dia akan muncul di sini. Kemudian public class mobil ini saya akan membuat itu variabel private connection, kemudian private statement, dia sebagai SD, kemudian private result set, yaitu dia mengambil result set untuk si mobil, kemudian private string SQL sama dengan kedua. Nah, selanjutnya di public mobil, di function public mobil ini, di sini saya akan menambahkan jadi di sini ada this set location relative to dengan 0. Jadi ini agar tampilannya dia relatif. Coba saya jalankan dulu. Nah, dia muncul di bagian tengah. Kemudian ada koneksi rental mobil.
Ini merupakan fungsi, kemudian ada kosongkan, terus tampil data. Jadi untuk menampilkan data itu menggunakan perintah select bintang from table mobil. Nah, sudah selesai. Jadi di sini di bawahnya saya akan memanggil ini koneksi rental mobil untuk di bawah sini membuat function rental mobil, yaitu dengan provide void. Jadi ini untuk koneksi si rental mobil atau koneksi untuk database-nya. Nah, kemudian ada di sini try atau jalankan class for name. Jadi untuk memanggil database-nya com mysql, kemudian jdbc, kemudian titik driver. Nah, di bawahnya ada config, ini memanggil koneksi yang ada di sini, variabel conf. Kemudian driver manager get koneksi. Jadi jdbc titik 2 mysql titik 2 slash localhost. Ini merupakan port untuk mysql di SAM. Kemudian nama database-nya itu saya kasih nama rental mobil. Ini sesuai dengan nama yang ada di database kalian. Kemudian password untuk database root, maksudnya username-nya root. Kemudian passwordnya di sini tidak ada. Dan selanjutnya apabila berhasil koneksi, maka outputkan koneksi berhasil. Di sini jika dia berhasil, maka tampilkan option find show message dialog. Di sini null. Saya tulis flag. Kemudian jika sudah, maka di get exception jadi jika tidak berhasil, maka tampilkan koneksi gagal. Oke, ini sudah selesai untuk pemanggilan koneksi ke database. Kemudian di sini ada function kosongkan. Jadi di sini saya buat provide void kosongkan.
Nah, jadi kosongkan di sini ada txt kode titik set text, kemudian txt merek set text, kemudian ada txt warna, kemudian ada teks jenis, kemudian ada txt novel, jadi untuk jenis itu karena dia menggunakan combo box, maka di sini selected item, selected di sini set, kemudian pilih. Dan ada untuk txt harga sewa, set text, dan ada txt kode, dia request fokus, kemudian ada btn, ubah set enable true, btn hapus set enable true. Nah, selanjutnya untuk si tampil data. Nah, jadi di sini ada private void tampil data string SQL. Kenapa SQL? Jadi dia akan mengambil data SQL yang ada di sini. Kemudian default tabel model, data list, default tabel model, kemudian data list, ada di kolom. Jadi ini untuk membuat nama-nama yang ada pada tiap-tiap kolom. Jadi ada nomor, kemudian data list,
Jadi ada di kolom ini dia sebagai tabel head yang ada pada tabel. Kemudian ada jenis mobil, nomor polisi, datalis, ada di kolom, harga, Nah, untuk tampil data itu saya sebelumnya sudah memiliki project ini. Nah, jadi untuk tampil data bisa menggunakan yang ada di dalam sini. Jadi di sini saya copy. Kemudian ini bisa dipakai di sini. Nah, kenapa tabel ini error? Jadi di desain ini tabel belum ada variabel. Variabelnya masih jtabel 2. Jadi saya ganti menjadi tabel. Oke, disimpan. Nah, untuk tampil data ini atau juga ini data list ada di kolom, dia akan memberi tabel head yaitu tiap-tiap judul pada kolom-kolom tabel. Nah, dan ini untuk mengecek apakah pada desain sini telah menginput data, maka dia akan mengecek atau menampilkan data yang telah diinput. Nah, selanjutnya ada pada untuk BTN simpan. Nah, di sini di BTN simpan pada project itu dia klik kanan, kemudian event, action, perform. Nah, akan muncul di sini. Jadi kita bisa menggunakan codingan yang ada di sini. Maka di sini saya copy. Nah, bisa ditaruh di sini. Kenapa ini error? Karena di atas sini saya belum membuat variabel atau tipe data, variabel untuk membuat ini. Jadi sini saya buat dulu di sini. Nah, ini ada yang taruh di sini. Kemudian ke BTN simpan. Ini txt kode di sini codec. Oke. Selanjutnya ada untuk ubah. Nah, untuk ubah sama event kemudian action perform. Nah, dia ada di sini.
Kemudian untuk sintaks ubah, dia menggunakan perintah seperti ini. Nah, jadi dia menggunakan perintah update. Dia menggunakan perintah update. Jadi update tabel mobil, set merek, jadi merek yang ada di sini. Kemudian warna, jenis, nomor polisi, harga sewa, dan kode. Nah, yang ada di bagian sini ini harus sama atau sesuai yang ada pada database. Nah, jika sudah diupdate, maka dia akan untuk memanggil function tampil data, yaitu untuk menampilkan apakah sudah selesai diupdate atau diedit. Dia menggunakan perintah ini. Nah, jika berhasil, maka tampilkan data berhasil diubah. Kemudian apabila dia tidak berhasil, maka akan muncul pesan data gagal diubah. Nah, kemudian ada untuk si hapus. Jadi event, action perform. Kemudian ini untuk sintaks hapus. Ini untuk sintaks hapusnya. Jadi dia menggunakan SQL delete from tabel mobil where, dimana kode mobil sama dengan kode. Jadi kode di sini itu adalah kode mobil yang telah diinputkan. Maka tampilkan data. Nah, jika dia berhasil, akan muncul pesan berhasil dihapus. Nah, jika sudah kehapus, maka di sini memanggil function kosongkan. Maka dia akan kosong untuk yang ada pada tabel mobil. Jadi kemudian ini untuk batal. Nah, batal ini seperti ini codingannya. Dia hanya untuk mengosongkan. Jadi misalkan saya jalankan. Nah, maka misalnya saya input kode mobil A021 merek. Di sini saya asal aja dulu. Nah, apabila diklik batal, maka dia akan terhapus yang sudah kita inputkan. Oke, kemudian untuk kembali, dia codingannya seperti ini. Menu use dispose. Kemudian ada untuk txt kode. Nah, codingannya seperti ini. Nah, jadi apabila saya jalankan, dia untuk mengecek yang ada yang sudah diinputkan, misalkan A13, maka dia akan menemukan data dengan nama A13. Nah, selanjutnya ada untuk saya buat untuk tabel pelanggan. Untuk form pelanggan, jadi new form, kemudian dengan nama pelanggan. Caranya sama seperti yang ada pada desain mobil. Nah,
Jadi contohnya dia seperti ini. Nah, jadi untuk form pelanggan dia seperti ini. Nah, pertama di source itu kita imporkan dulu ini koneksinya, kemudian drive manager, resources, kemudian Java SQL statement, ini untuk tabel. Nah, kemudian di kelas pelanggan ini, di sini saya membuat variabel. Jadi ada untuk koneksi yaitu con, statement st, resource rsbel yaitu resource pelanggan, kemudian private string SQL. Nah, ini untuk mendeklarasi yang ada pada form pelanggan. Jadi ada kode, nama, alamat, nomor telepon, dan nomor KTP. Nah, selanjutnya untuk yang ada pada public pelanggan. Nah, ini init components, kemudian ini untuk koneksi ke database, kemudian kosongkan, tampil data, select bintang from tabel mobil, dan ini di set location relative to. Jadi dia akan menampilkan desain itu tepat di setengah atau di tengah. Nah, ini untuk private void koneksi rental mobil. Jadi ini untuk koneksinya ke database kita. Kemudian ini ada private void kosongkan seperti ini. Sama seperti yang ada pada view mobil. Jadi apabila di sini saya mengisinya, maka kalau dibatalkan dia akan kosong. Nah, ini untuk tampil data. Untuk menampilkan data di tabelnya. Seperti ini codingannya. Jadi ini untuk membuat tabel head atau nama-nama pada tiap-tiap kolom. Nah, jadi apabila ini sudah dijalankan, dia akan mengecek isi tabel apabila sudah diinputkan. Seperti ini codingannya. Kemudian ada untuk btn ubah atau untuk merubah data atau mengeditnya. Seperti ini codingannya. Kemudian jadi ini ada btn simpan. Jadi yang ada di sini, kemudian klik kanan, event, action, kemudian action perform. Seperti ini codingannya. Jadi untuk menyimpan itu, dia menggunakan perintah insert into, kemudian nama tabel, dan ini nama-nama yang ada pada tabel atau nama-nama kolom yang ada pada tabel pelanggan. Seperti ini codingannya. Jadi apabila berhasil di-insert atau ditambahkan data, maka dia akan mengecek itu atau menampilkan. Nah, jika ada, maka akan muncul pesan data berhasil disimpan. Nah, dan jika gagal, dia akan muncul pesan data gagal disimpan. Dan ini ada txt kode key preset. Nah, jadi txt kode
Oke, preset ini. Jadi contohnya seperti apabila saya ingin hanya menampilkan P002 kemudian enter. Nah, dia akan berhasil menemukan data dengan kode pelanggan P002. Jadi di sini dia hanya bisa untuk ubah dan hapus, kemudian batal. Nah, selanjutnya ada untuk PTN hapus. Seperti ini codingannya. Dia akan menghapus data yang sudah diinputkan. Seperti ini. Kemudian untuk PTN keluar dia seperti ini, new menu dispose. Nah, dispose ini apabila kita telah membuka form baru, maka form yang kita buka sebelumnya dia akan keluar. Atau tidak ditampilkan lagi. Nah, selanjutnya saya sudah membuat untuk si transaksi. Nah, jadi seperti ini tampilan desain data transaksi ini. Jadi kalau untuk tanggal itu saya menggunakan JDate Co-Share. Jadi caranya seperti di sini di library, kemudian add library. Nah, di sini ada namanya Calendar. Jika kalian belum ada ini, kalian bisa download di Google untuk kalender pada Java NetBeans. Ini menggunakan combo box. Di sini item isinya seperti ini. Jadi pertama dulu di sini saya mengimport agar bisa programnya jalan. Nah, untuk kalender dia menggunakan import Java util kalender. Kemudian ini seperti yang ada pada form pelanggan dan mobil. Jadi di sini dia akan mengambil data yang ada pada mobil, RS mobil, dan RS pelanggan, result pelanggan. Nah, kemudian ini untuk yang ada pada function transaksi seperti ini. Nah, ini untuk koneksinya. Ini untuk koneksi. Kemudian ini kosongkan. Sama seperti yang ada pada form pelanggan dan form mobil. Nah, jadi untuk daftar pelanggan ini seperti ini codingannya. Daftar pelanggan ini dia akan mengambil yang ada pada kode pelanggan seperti ini. Nah, kemudian ada daftar mobil. Dia akan mengambil isi-isi yang ada pada daftar mobil yang telah diinputkan. Nah, ini untuk tambah tanggal.
integer. Kemudian ada untuk proses tambah. Nah, proses tambah ini dia yang ini. Kemudian ada proses tambah. Nah, grid detail ini dia nama variabel yang ini. Nah, seperti ini grid detail. Kemudian ini untuk menghitung total. Ini untuk menghitung total yang akan dibayar yang ada pada sini. Kemudian ada provide void tampil sewa. Ini untuk membuat kolom-kolom pada tampil sewa. Jadi dia yang ada pada kolom sini. Nah, seperti ini kodingannya. Kemudian ada simpan detail. Nah, simpan detail. Seperti ini. Nah, jadi ini ada txt lama sewa key relasi. Jadi dia di sini untuk lama sewa, dia diklik kanan, kemudian event, kemudian key relasi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada untuk btn tambah. Btn tambah ini dia yang ada pada sini. Ini variabelnya btn tambah. Jadi apabila dia sudah menginputkan, maka diklik ini dan dia akan memanggil function yang sudah dibuat, yaitu proses tambah dan total. Nah, kemudian ada untuk btn kurang. Nah, btn kurang yang ini dia seperti untuk menghapus yang sudah diinputkan pada tabel grid 1 yang ada pada tabel ini. Nah, kemudian untuk cmb kode mobil item. Nah, yang ada pada ini. Kemudian event, item, stage. Nah, seperti ini. Maka dia akan menjalankannya seperti ini. Jadi kode mobil ini. Kode mobil pilih, maka data-data yang ada pada data mobil akan muncul seperti ini. Jadi kodingannya seperti ini. Dan ini untuk jumlah bayar. Nah, jumlah bayar. Jadi jumlah bayar integer %in. Kenapa %in? Karena jumlah bayar tipe data yang ada pada database itu menggunakan integer. Nah, jadi kembali yang ada pada sini. Nah, jumlah bayar dikurangi total. Kemudian ada btn simpan. Nah, btn simpan yang ini diklik kanan, kemudian event, action perform. Nah, kodingannya seperti ini. Pertama dideklarasikan dulu. Kemudian ini untuk menginsert atau
menambahkan data yang ada pada tombol ini, kemudian akan muncul atau akan tampil pada tabel yang ada di bawah ini. Kemudian jadi seperti ini codingannya. Nah, jika kemudian ada kode pelanggan. Nah, kode pelanggan item ini dia ada di sini. Kemudian klik kanan, event, item, state change. Nah, jadi muncul seperti ini. Dia sama seperti yang ada pada kode mobil. Jadi dia akan mengambil data-data pada tabel pelanggan yang sudah diinputkan. Jadi jika diklik, maka nama pelanggan akan muncul. Begitu juga dengan di kode mobil. Jika diklik salah satunya, maka akan muncul jenisnya, kemudian nomor polisi, kemudian ada harga. Nah, kemudian ada teks jumlah unit. Nah, untuk jumlah unit dia ada di sini. Kemudian event key related. Jadi codingannya seperti ini. Nah, untuk transaksi jadi seperti itu. Kemudian ada untuk si form pengembalian. Jadi saya sudah membuat form pengembaliannya seperti ini. Jadi kalian bisa membuat desain untuk form-formnya itu sesuai dengan keinginannya kalian. Jadi yang pertama itu diimportkan dulu seperti biasa. Ini juga sama. Nah, pengembalian ini ada ini untuk koneksi database-nya. Ini ada kosongkan. Kemudian untuk daftar sewa. Ini untuk daftar sewanya. Nah, ini untuk membuat tabel head, tabel head atau nama-nama kolom yang ada pada tabel transaksi pengembalian. Seperti ini. Kemudian ada untuk BTN simpan. Nah, jadi yang ada di sini. Kemudian event, action perform akan muncul di sini. Jadi codingannya seperti ini. Nah, kemudian ada private void combo nomor sewa yang ada pada sini. Di nomor sewa ini dia event, kemudian item state change seperti ini. Jadi dia akan mengambil nomor sewa yang sudah diinputkan pada tabel transaksi. Nah, seperti ini. Kemudian ada BTN hitung. Nah, BTN hitung dia ada di sini. Kemudian ini action perform. Jadi seperti ini codingan untuk BTN hitung. Ini long jatuh tempo. Seperti ini codingannya. Nah, di sini karena ini kenapa di sini seperti ini? Jadi mungkin seperti ini codingan untuk BTN hitung. Kemudian ada di tanggal kembali. Jadi
di tanggal kembali itu dia seperti di sini, kemudian event, kemudian property change. Nah, seperti ini codingannya. Ini ada untuk di jatuh tempo. Jatuh tempo ada di sini untuk tanggal jatuh temponya. Seperti ini. Jadi jika jatuh tempo, ini get date, jadi tanggal yang dimasukkan. Kemudian ini formatnya YYMMDD. Kemudian tanggal jatuh tempo sama dengan format. Kemudian dia jatuh tempo untuk sesuai dengan tanggal yang dimasukkan. Nah, mungkin itu untuk si form pengembalian. Nah, kemudian di sini saya sudah membuat menu. Nah, ini untuk data mobil. Jadi caranya itu dia seperti diklik kanan event, kemudian action perform. Dia hanya new aplikasiku. Jadi new, dia akan pergi ke kelas aplikasiku, kemudian dispose. Ini untuk pelanggan. Jadi caranya sama. Ya mungkin itulah hasil tutorial cara pembuatan rental mobil dari saya. Sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.